bersyukur buat kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Kris dan saat ini saya ingin bagikan sukacita saya dan ucapan terima kasih saya kepada teman-teman semua. Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang ada di tim keluarga. Ada Kak Ronald, ada Kak Siti Hara, ada Kak Yuanita, ada C. Abigail, ada Kak Vivin, ada Kak Iwan, ya. Terus ada Kak Firman, ada Kak Angga, terus ada siapa lagi? Ada Pak Yohanes. Ya, saya bersyukur sekali di tim keluarga ini teman-teman itu selalu berbagi, bercanda, membuat saya bersukacita ya. Dan saya melihat bahwa YouTube itu bukan hanya sekedar cari uang, tapi saya belajar banyak, yaitu mengenal orang, belajar untuk berteman, belajar untuk ya mengimprove diri ya dalam hal edit video, dalam hal banyak hal ya. Ada di antara kami yang dia itu jago banget edit video, KRB namanya ya. Atau ada juga yang pinter di otomotif ya, ada Kak Angga, terus yang pinter di YouTube ada juga ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang saling berbagi cerita, bahkan berbagi pengalaman di grup keluarga kami. Nah, saya bersyukur sekali, terima kasih buat supportnya selama ini dan itu sangat membantu saya ya. Ada kakak-kakak yang lain seperti Kak Indra ya yang jago nge-vlog. Sebenarnya saya belajar banyak dari orang-orang sekitar saya ya, mereka pede-pede di depan kamera. Kalau saya sebenarnya kurang pede ya di depan kamera, jadi saya kadang malu-malu gitu. Tapi saya bersyukur saya terus di-encourage ya, apalagi Pak Yohanes, Kak Kris silahkan kasih tahu ke orang jati diri kakak itu seperti apa. Saya kadang mikir, oh iya ya, kalau orang kok berani ya di depan kamera, saya kok malu begitu. Kalau untuk ngajar saya nggak apa-apa, tapi kalau untuk seperti ini kadang saya malu. Nah, jadi kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya di YouTube. Sungguh ya, perjalanannya nggak gampang untuk menuju 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber, dan sekarang udah hampir 2.000 subscriber di channel YouTube saya. Itu adalah satu ucapan syukur sendiri karena pasti ada orang-orang yang mendukung saya ya, dan itu membuat saya bersyukur terus ya. Kemarin saya sempat dismonet ya, itu adalah pengalaman kebodohan saya ya, karena kesalahan saya sendiri jadi saya dismonet, tapi saya bersyukur ada orang yang menolong dan itu membuat saya ya melihat banyak hal yang bisa dipelajari ya. Kemudian selain tentang itu, saya juga kemarin belajar satu hal ya, ada namanya Pak Yohanes. Bapak ini kasih kami wejangan begitu ya, kalau kita di YouTube itu bukan untuk cari uang gitu. Kalau kita mau cari uang kita akan capek, tapi kalau kita ingin berkarya, kita ingin membagikan sesuatu yang baik buat orang lain, dan kita ingin saling support, saling dukung, itu akan membuat kepuasan tersendiri buat kita. Itu yang membuat saya, iya ya betul juga ya, kalau cari uang rasanya capek banget. Tapi kalau kita memang mengerjakan ini sebagai hobi, kesenangan, terus apalagi kita memang ingin membagikan kepada orang lain hal-hal yang bermanfaat, why not gitu ya. Jadi ini benar-benar membuat saya bertumbuh dan mengimprove diri. Saya banyak belajar sih dari sini ya, salah satunya adalah bagaimana cara saya menghargai orang lain dari berbagai karakter, dari berbagai latar belakang, dan dari berbagai perbedaan yang ada, berbagai suku. Jadi dari situ saya bisa mengenal, saya bisa berrelasi dengan baik, karena ya walaupun kami hanya sedikit, tapi kami bersyukur sekali kami bisa bertukar pikiran, kami bisa membagikan apa yang menjadi unek-unek kami, dan itu membuat kami memiliki komunitas yang sehat. Nah, teman-teman, saya ingin tekankan, sebenarnya ini boleh diikuti, boleh enggak. Apa yang kita cari di dalam dunia ini sebenarnya sia-sia sih semuanya. Kayak subscriber banyak, followers banyak, atau mungkin jam tayangnya yang banyak, view-nya banyak. Itu sebenarnya pada akhirnya sia-sia gitu. Kenapa kita menjadikan channel itu tidak sia-sia ketika kita
punya motivasi yang benar gitu. Dan itu yang saya refleksikan, iya ya, kalau saya hanya cari uang atau saya ingin ya udah supaya saya terkenal atau supaya saya bisa punya banyak pengikut, ternyata itu tidak akan membuat kita semakin puas gitu, malah justru kita akan semakin takut tidak disukai, kita semakin tidak memiliki pendirian, kita akan semakin terombang-ambing, dan bahkan kita bisa jadi ikut-ikut orang. Ya, ini membuat saya belajar. Jadi saya di YouTube belajar bagaimana cara saya membagikan, tapi bukan fokusnya itu bukan kepada apa yang terlihat atau apa yang dikondisikan pada YouTube saya. Saya belajar bagaimana fokus saya tetap pada hal berbagi atau fokus saya kepada hal yang baik atau positif, dan itu mengencourage saya untuk terus berkembang. Ya, pasti ada banyak hal positif dari apa yang kita pelajari ya teman-teman. Kalau aktif di YouTube pasti kalian belajar banyak aplikasi ya, contohnya aplikasi edit video ya, saya belajar beberapa aplikasi, KineMaster, Filmora, terus Premiere ya, itu bantu saya sekali. Jadi kalau teman-teman bilang ini sia-sia dan sebagainya, bisa jadi sia-sia kalau kita fokusnya bukan pada hal yang benar, tapi akan menjadi sangat berguna kalau YouTube itu digunakan untuk berbagi gitu. Jadi ada seseorang yang selalu support saya gitu ya, gitu. Dia selalu bilang seperti ini, aku percaya Krishna bisa. Selalu percaya kepada saya gitu. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan, aku percaya kamu bisa. Dan ini akan saya bagikan pada rekan-rekan semua gitu ya. Aku percaya, saya percaya rekan-rekan semua pasti bisa. Mungkin ada beberapa harapan yang ingin dicapai melalui YouTube atau melalui pekerjaan yang sedang kalian lakukan, dan saya percaya kalian bisa. Ucapkan itu pada diri kalian setiap pagi, dan itu akan memberikan power sendiri. Saya sudah mencobanya dan saya selalu terberkati dengan kata-kata itu. Ketika saya bangun, saya bilang, saya percaya saya bisa. Saya percaya saya bisa lewati hari ini. Saya percaya saya bisa sukses. Saya percaya saya bisa berhasil. Saya percaya saya bisa berbagi. Saya percaya saya bisa mengasihi. Saya percaya saya bisa mengampuni. Dan kata-kata ini adalah powerful banget. Oke, itu aja. Terima kasih udah terus mendukung video ini. Dan saya ingin mengumumkan bahwa untuk selanjutnya saya tidak hanya mengupload video-video pembelajaran, tapi saya juga akan mengupload video-video seperti tutorial atau mungkin seperti vlog ya, mukbang. Nggak tahu sih kalau mukbang, tapi seperti saya akan mulai beralih kontennya tidak hanya di bidang edukasi, mungkin bisa di pengetahuan umum atau bisa jadi di pengetahuan fakta-fakta unik sehari-hari. Oleh karena itu, dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa lagi untuk ingat berbagi, karena gak ada salahnya untuk kita berbagi. Oke? God bless you. Tuhan memberkati. Bye-bye.